Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam Sabtu atau hari Jumat malam Sabtu kita bisa lanjutkan, kita mengkaji bersama, kita mentelaah, kita mengambil faedah dari kitab tentang masalah fikih, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya, artinya lebih diperjelas hukum-hukum agama ini yang diambil dari kitab Bulugh al-Maram. Bulughul Maram arti secara harfiah artinya tersampainya cita-cita atau apa yang diinginkan. Ini kitab Bulughul Maram adalah tulisan dari Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan adapun kitab Tawdihul Ahkam ini adalah tulisan atau kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu al-jami'. Sampailah kita pada kajian sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-52 dari kitab ini, dan hadis ini adalah merupakan hadis terakhir yang disampaikan atau ditulis oleh beliau tentang dalam masalah kita bab berwudu. Ini ada hal yang mungkin sepele dirasakan atau kita mungkin kurang perhatian. Kalau kita tidak mengingat-ingat lagi hadis-hadis ini, bisa jadi kita lupa tentang fadilah yang sangat besar sekali tentang orang yang berwudu, sempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa. Allahumma, dia berdoa apa? Dia bertasyahud, itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jika seorang hamba, seorang muslim, orang yang beriman melakukan ini, apa kata Rasulullah SAW? Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Subhanallah jemaah. Jadi kita berwudu, kita sempurnakan wudu kita. Setelah selesai berwudu, kita membaca doa atau kita mengucapkan kalimah tauhid, syahadatut tauhid dan syahadah ar-rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ini saya menjadikan ini sebagai hadis terakhir dari bab tentang berwudu untuk kita ambil faedah yang banyak sekali jemaah. Jadi agar kita betul-betul menyempurnakan. Jadi kita akan membayangkan bagaimana seorang muslim yang menyempurnakan wudunya, ya minimal lah dia 5 kali sehari semalam, 5 waktu sholat itu, atau ditambah lagi mungkin dia batal wudu, dia mau sholat sunnah atau sholat di rumahnya qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, maka subhanallah begitu banyak sekali kemuliaan didapat oleh seorang yang beriman. Jadi sedikit mungkin untuk kita kita murojaah kembali, karena ini adalah hadis terakhir kita baca bersama, kita telah bersama dari kitab ini sebelum Ramadan. Nah sekarang setelah bulan Syawal ini kita lanjutkan. Jadi mimbab murojaah saja ya ikhwati fillah, yaitu
Mana saja itu kitab, mana saja itu pintu surga yang 8 itu? Apakah benar-benar telah disebutkan 8 itu ada namanya masing-masing? Jadi seperti kita tahu misalnya orang berpuasa itu babur royan misalnya. Ya. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh saya di sini bahwasanya pintu surga yang 8 itu hadhil abwab qala al-muallif rahimahullahu taala hadhihi al-abwab ja'at mubayyinatun fi ba'dil ahadits fi sahihain fa fi sahihain. Yani pintu surga yang 8 ini terdapat secara jelas, secara gamblang dalam sebagian hadis. Dalam sebagian hadis itu diantaranya ada dalam hadis sahihain, ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu apa? Yang pertama, babus sholat. Jadi pintu sholat. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktunya ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, nanti dia pada hari kiamat kelak akan masuk dari bab sholat. Ada juga namanya yang kedua, babul jihad. Jadi orang berjihad di jalan Allah yang betul-betul niatnya adalah li'ilai kalimatillah, maka dia akan masuk nanti dari bab al-jihad. Jadi orang mujahid, orang-orang yang mati syahid itu orang-orang berjihad, ya. Dan tentunya terutama yang mati syahid itu dia akan nanti masuk dari bab al-jihad. Yang ketiga babu siam, ya, atau terkenal dengan istilahnya babu ar-royan, ya, bagi bab orang-orang berpuasa. Yang keempat babu sedekah, bab bersedekah. Nah, adapun dalam musnad Imam Ahmad disebut 4 ini. Adapun dalam musnad Imam Ahmad dan selain beliau ditambah, jadi ada 4 lagi, yaitu bab al-kadhimin al-ghaid. Jadi bab orang yang mampu menahan amarahnya, emosinya, yang sudah memuncak emosi tapi tidak dia lampiaskan. Itu nanti dia akan masuk dari bab di surga nanti, bab al-kadhimin al-ghaid. Jadi orang yang menahan amarahnya. Ya, kita teringat tentu dari surat Ali Imran ayat 133 sampai itulah wal kadhiminal ghaidha 'anin nas. Jadi orang yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang mampu menahan amarahnya dan wal 'afin, dan mudah dan banyak memaafkan manusia. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam bab al-mutawakkilin. Orang-orang yang selalu bertawakal sepenuhnya kepada Allah, itu dia akan masuk surga dari bab al-mutawakkilin. Kemudian juga yang ketujuh bab al-dzikir. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam seluruh keadaannya itu, ya, termasuk zikir-zikir yang sudah ditentukan, bisa bab zikir keluar rumah, masuk rumah, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir ini dan seterusnya. Dia nanti akan masuk dari bab namanya babu al-dzikir. Dan yang terakhir adalah babu taubah, pintu taubat. Nah, ya ikhwas sekalian, sebagai pengingat diri Anda dan antum semua, jadi orang yang menyempurnakan wudunya, kalau dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dia akan dibuka baginya pintu surga yang 8 itu. Dia masuk dari mana saja, ya, ima dari babul jihad, ima dari babul sholat, dari babul al-kadhimin al-ghaid dan seterusnya. Subhanallah, begitulah bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu, orang-orang yang menyempurnakan wudunya kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat ini ditambah dengan doa tentunya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian berikutnya, ya, at-tawwabin kita sudah tahu tentunya. Taubat itu artinya kita menyadari, kita mengakui kesalahan kita. Jadi kita bertaubat itu artinya kita mengakui kesalahan kita. Ya, sebagai doa dalam doa yang diajar Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau dalam doa Sayyidul Istighfar itu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku bertaubat kembali kepadamu ya Allah dengan seluruh nikmat-nikmat Allah anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku kembali kepadamu ya Allah, aku sadari kesalahan itu dengan seluruh, aku kembali kepadamu dengan seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Nah, itulah artinya taubat itu artinya al-i'tiraf bil dzambi, artinya wan nadam. Tentunya kita juga ada taubat itu adanya kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Ya subhanallah, begitu banyak dosa-dosa kita lakukan ikhwas sekalian. Dan ya tentunya
kita antar kita dengan Allah yang kita dosa-dosa ini kita bertaubat, kan ketika kita ikhlas, kita menjauhkan dan melepaskan dari perbuatan dosa itu, dan kita juga wal azmu ala alla yaud. Jadi kita berazam, bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi ke perbuatan dosa tersebut. Nah di sini al-mutatahhirin, jadi doa kita itu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, jadi artinya Allahumma ya Allah, jadikan aku adalah orang-orang yang selalu menyadari perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawwabin. Allahumma ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tawwab. Tawwab ini artinya banyak. Ini sighat mubalaghah. Jadi taba yatubu, tawwab artinya banyak-banyak kembali kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waj'alni minal mutatahhirin. Arti al mutatahhirin artinya bil khalasi min tabi'ati dzunubi as-sabiqah. Jadi mutatahhirin artinya dibersihkan, disucikan. Ya Allah, artinya kita dibersihkan betul, al khalat artinya dilepaskan betul dari noda-noda atau dari hal-hal yang kita rasakan dari dosa dan pernah kita lakukan pada masa yang lampau. Dan juga wa minat talawusi bisayyiati allahiqah, dan juga nanti kita memohon agar dibersihkan betul Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dari tergelimang dalam dosa atau talawus ini artinya kita diselubungi atau diselimuti oleh keburukan dari dosa-dosa yang pada masa yang datang. Jadi kita betul dibersihkan. Jadi yang terjadi akibat dari perbuatan dosa itu juga nanti terhindarkan kita disucikan dibersihkan Allah dari lumuran dosa-dosa yang akan datang. Jadi kita minta pada Allah betul-betul dibersihkan. Nah, jadi seperti itu. Adapun at-tawwab ini innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Adapun sini makna at-tawwab itu artinya adalah tawwab ini adalah salah satu dari nama-nama Allah yang Maha Indah. Ya, makna tawwab itu ikhwas sekalian, ya di sini artinya bimakna annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-muwaffiq lit-taubah al-qabil lah. Jadi Allah senantiasa kita nih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kita bertaubat pada masa yang akan datang. Jadi kita menerima. Jadi Allah tuh akan menerima taubat, diberikan kita taufik untuk bertaubat dan akan menerima taubat yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Jadi di sini artinya taba 'alaihim, artinya Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa bertaubat kepada Allah dan Allah pun menerima taubat kita. Yakni waffaqahum lit-taubah. Jadi artinya dalam surat At-Taubah ini ayat 118, yakni waffaqahum lit-taubah, artinya Allah memberikan taufik seorang hamba itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anat tawwab. Nah, arti dalam surat Al-Baqarah wa anat tawwab ini yakni qabilut taubah, artinya Allah tuh Maha menerima taubat dari hambanya. Jadi menyadari dosa-dosa, jadi Allah itu Maha menerima, bahasanya hamba itu menyadari dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, jadi seperti itu. Ini mimbab kita kita murojaah sedikit. Nah, sampai terakhir yang anak catat di sini atau kita tandai di sini. Jadi kita harus juga pahami bahwa nanti dibukanya pintu surga itu kelak di hari kiamat tentunya. Jadi, nah di sini dikatakan qala asy tuftahu, jadi taftihu abwabil jannah li sahibi hadhil manzilah yuhmalu ala amrayn. Jadi dibukanya pintu surga bagi orang-orang yang memiliki manzilah, kedudukan seperti ini tadi, yaitu orang yang sempurna wudunya kemudian baca doa ini tadi. Jadi terkandung padanya dua makna atau dua perkara. Yang pertama, jadi dibukanya pintu surga tadi itu bagi orang-orang yang manzilah atau seperti ini tadi, jadi orang menyempurnakan wudunya, dia baca syahadatain itu. Nah, itu ada dua maknanya, yaitu apa? Yang pertama, taisirul wusul wa tashilu subulal khairi ila tilkal abwab. Jadi artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia sampai kepada surga itu dari bab itu, dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikan untuk dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu tersebut. Jadi artinya dibuka di sini itu ada dua maknanya. Jadi bimakna
anna Allah Ta'ala yuhayyi lahu asbabal a'malis sholihah allati tablughuhu hadhil abwab. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi hamba tersebut amal sebab-sebab dia beramal yang solih yang akan mengantarkan dia untuk masuk ke surga dari pintu tersebut. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan benar-benar lanahdiyannahum subulana, niscaya kami benar-benar akan berikan petunjuk dan hidayah mereka pada jalan-jalan tersebut. Jadi artinya di taisir, jadi dimudahkan dia untuk sampai pada itu, atau juga dipersiapkan oleh Allah sebab-sebab dia bisa beramal soleh yang mengantarkan dia ke dalam surga dari pintu-pintu tersebut. Nah, makna yang kedua artinya dibukakan pintu surga ini baginya, yaitu makna futihat ai satuftahu yaumal qiyamah. Artinya, nah maksudnya di dunia ini dia itu Allah akan mudah, tadi yang pertama tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab sehingga dia bisa beramal soleh yang nanti akan mengantarkan dia masuk surga dari pintu tersebut. Nah, yang makna yang kedua futihat di sini artinya akan dibuka bagi pintu surga, yaitu ai satuftahu yaumal qiyamah. Jadi akan dibuka nanti kelak pada hari kiamat. Nah, jadi di sini fawatul madi jadi mauduul mustaqbal. Jadi maksudnya ini disebutkan dengan namanya itu fiil madhi. Jadi futihat, jadi akan dibuka baginya. Jadi telah terbuka sebenarnya di sini. Artinya futihatnya telah dibuka baginya. Secara maknanya jadi futihat, jadi terbuka baginya, telah terbuka. Jadi disebut dengan istilah fiil madhi seperti ini, tapi maksud adalah untuk ke depan nanti, untuk masa akhirat. Jadi akan dibuka baginya pintu-pintu surga. Litahaqquqi wuqu'uhu wa qurbu. Litahaqquqi wuqu'ihi wa qurbihi. Untuk betul-betul mewujudkan, akan betul-betul dia akan masuk dari pintu surga yang 8 itu, dia mandi dari menghendaki, dan juga dekatnya dia akan memasuki surga dari pintu yang 8 yang dia kehendaki itu. Nah, jadi seperti itu. Wahwa, ya ini darbun minat tagiri al balag. Jadi memang ini balaghah dari hadis Rasulullah SAW tentang hal ini, sebagaimana juga ada dalam ayat bahasanya seperti ini, ata amrullahi fala tastajiluh. Jadi telah datang perintah Allah. Maksudnya di sini tentang masalah, maksudnya adalah terjadi nanti kiamat nanti. Fala tastajiluh, maka jangan kalian minta disegerakan. Ya, jadi minta yang maksudnya ditantang gitu, mana azab Allah atau mana kelak terjadi hari kiamat. Jadi ata amrullah. Jadi ini telah datang. Pada masa nanti akan datang itu perintah Allah untuk terjadinya hari kiamat dan sebagainya, maka janganlah kalian bersegera untuk meminta disegerakan kiamat itu. Ya, jadi fala tastajilu. Nah, kemudian juga di sini, nah subhanallah jemaah, kesesuaian atau keserasian zikir ini maksudnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ini. Jadi kesesuaian antara zikir atau doa ini yang menyempurnakan tatkala kita bersuci dengan kita berwudu itu. Fa innahu ba'da an tahira zahirahu bil wudu bil ma'i tahira batinahu, jadi tahhara batinahu bi aqidatit tauhid wa kalimatil ikhlas allati hiya asraful kalimat. Jadi subhanallah, jadi sangat-sangat betul-betul sesuai. Jadi sangat-sangat pas sekali diiringi antara setelah seorang hamba itu, setelah dia menyucikan lahirnya dengan dia berwudu dengan air, maka dia pun mensucikan batinnya itu dengan memiliki akidah yang dengan akidah tauhid dan kalimatul ikhlas tadi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di mana kalimat ini adalah kalimat yang paling agung, yang paling mulia tentunya. Allati hiya asyraful kalimat. Jadi kalimat tauhid ini tentu adalah kalimat yang paling tinggi, paling mulia ikhwas sekalian. Kalimatut tauhid hiya majmu'u syahadati an la ilaha illallah wa syahadati anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat ini, jadi syahadatul tauhid dengan syahadatul rasul ini, jadi itu tergabung di situ
kalimat tauhid itu tergabung di situ pengakuan kita atau kesaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, juga pengakuan kita atau kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup salah satu. Jadi fala takfi ihdahuma 'anil ukhra. Jadi tidak cukup dengan satu aja, tidak cukup kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi kita barengnya juga dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, jadi seperti itu ikhwas sekalian. Subhanallah, mudah-mudahan dengan ini kita terus ikhwas sekalian mengingat. Jadi termasuk anak terus kita sadari gitu pada setiap tatkala kita berwudu itu kita mengingat hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah menjanjikan kita bagi orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa tadi, maksudnya dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada seorang ulama juga di sini jelaskan dikatakan oleh saya di sini Imam At-Tirmidzi ya dalam menambahkan hadis tadi. Jadi doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu adalah riwayat tambahan dari Imam At-Tirmidzi. Jadi la tunafi al-hadis wa la tu'ariduhu. Jadi hadis dari tambahan ini doa dari Imam Tirmidzi ini dan hadisnya sahih itu tidak bertentangan tentu dengan hadis yang tadi. Jadi illa futihat lahu abwaabul jannah tadi sampai situ saja. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, wahia ziyadatu binas siqah. Tentunya ini hadis ziyadah tambahan doa ini adalah dari perawi yang siqah. Nah, fahiya ziyadatun maqbulah, dan tambahan ini adalah tambahan bisa diterima. Jadi lengkapnya ikhwas sekalian, habis setelah kita berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berkata di sini Imam At-Tirmidzi disampaikan oleh Syekh ini fayakunu du'a'u bi talabit taubah wa tathhir az-zahir bil ma'i wa tathhiril batin minal akhlaqir radhilah wa tathhir minad danasi dzunub wal ma'asi munasibun inda intihai tathhir minal hadasi asghar wal akbar. Maka sungguh sangat sesuai sekali, maka jadilah doa ini yaitu doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Jadi kita meminta kepada Allah untuk kita dijadikan orang yang banyak-banyak bertaubat dan juga banyak orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa tathhirul zahir bil ma. Jadi kita bersihkan dalam wudu, setelah kita wudu tadi kita sucikan yang zahir dari kita dengan air, kemudian kita juga mensucikan hati batin kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan kita juga semoga Allah mensucikan kita dari noda-noda dosa, dari kemaksiatan. Sungguh munasibun inda intihai, sungguh sangat sesuai sekali, sangat munasib, sangat cocok sekali kita baca doa ini tatkala kita selesai menyucikan zahir kita itu dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, jadi seperti itu ikhlaskan bertasya sini. Fat taubatu, maka taubat itu adalah taharatul batin. Maka taubat itu adalah kita menyucikan batin kita, membersihkan batin kita. Wal wudu'u taharatuz zahir, dan berwudu itu adalah kita menyucikan zahir kita, ya jasad kita yang lahir kita ini dari badan dan seterusnya. Fakana dzikruhuma jami'an huna fi ghayatil munasabah. Maka disebutkan di sini, maksudnya digabungkan doa ini dengan doa tadi itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, digabung dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sangat betul-betul sangat sesuai. Jadi dengan hal ini wa huwa minal adiyati al mustahabah fi hadzal mautin, dan juga tentunya doa ini adalah doa yang disunnahkan, yang disukai di tempat ini, dalam artian setelah kita bersihkan zahir kita yang lahir kita ini dengan berwudu dengan air tadi, maka kita mohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan juga, agar disucikan hati kita, batin kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dari noda-noda dosa dan kemaksiatan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ada berkata seorang ulama, qala At-Tibi, jadi seorang ulama namanya At-Tibi, qaulu asyhadataini aqibal wudu isyaratun ilal ikhlasil amal minasyirki wal riya ba'da taharatil a'da minal khabathi wal hadas. Subhanallah jemaah. Jadi ucapan kita mengucapkan dua kalimat syahadat tadi itu setelah kita selesai berwudu sebagai isyarat kita mengikhlaskan amal kita
dari kesyirikan, ya, dari perbuatan riya. Setelah kita membersihkan anggota badan kita ini dari noda-noda, dari kekotoran dan hadas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kata Imam San'ani diambil semua dari perkataan para ulama, jadi hikmah-hikmahnya tentunya hikmah digandengkannya antara kita syahadatan itu dengan juga kita berdoa tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, yaitu wala yakhfa, sungguh tidak tersembunyi lagi bagaimana di sini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menutup bab ini dengan doa ini. Jadi ini adalah doa atau hadis terakhir ditutup dengan doa tadi itu dengan bab tentang masalah berwudu ini. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jadi kullu hadisin fi azkaril wudu allati taquluha al-ama. Jadi dijelaskan, jadi ada kadang-kadang di dalam sebagian masyarakat itu ada mereka mengucapkan doa-doa kalau lagi berwudu, cuci tangan tuh ini dibaca, ya kalau lagi cuci wajah dan seterusnya membasuh wajah itu ada doanya. Nah itu semua falam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an wala 'allamahu ummatahu. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis ahad mukhtalaqah makdzubah. Ini adalah hadis yang dibuat-buat, yang dusta atas nama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca sedikit pun dari doa-doa atau zikir-zikir tatkala sambil berwudu mencuci anggota wudu kita itu, dan juga Rasulullah tidak pernah mengajarkan seorang pun dari umatnya. Nah, wala sabata anhu ghairi, tidak ada yang sabit dari Rasulullah kecuali ucapan bismillah di awalnya. Nah, gitu katanya Ibnu Qayyim di sini. Wa hadza dzikri fi akhiri, dan juga zikir di akhirnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu. Jadi wala nuqila min ahadi minas sahaba wala tabi'ina wala a'immatil arba'ah. Tidak pernah ada dinukil dari sahabat, tidak juga dari tabi'in, dan juga imam mazhab yang empat itu doa-doa atau ucapan pada setiap kali kita membaca atau membasuh atau mencuci anggota wudhu kita. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan seperti ini sekalian, bahwasanya qala An-Nawawi tentang masalah ini, al-adiyah fi asna'il wudu la aslalaha. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, tentunya Imam yang bermadzhab Syafi'i tentunya. Jadi doa-doa tatkala kita sedang berwudu itu tidak ada sama sekali. Jadi yang ada tuh hanya tasmiyah saja, bismillah, kemudian hanya kita baca syahadatain tadi itu. Jadi seperti itu. Wa lam yazkurul mutaqaddimun, tidak terlalu oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Jadi berkata Ibnu Shalah ini lam yasih fihi hadis, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang doa-doa tatkala sembari kita mencuci anggota wudu tadi itu, tidak ada sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ikhwas sekalian ada dibawakan lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wudu ini ikhwas sekalian, katanya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-wudu ibadatun kas-shalah was-shaum wa huwa la ya'lamu illa minasyari. Jadi wudu ini adalah ibadah seperti sholat dan juga puasa dan yang lain. Dan ini maka dia tidak akan ketahui kecuali dari asyari, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kullu ma la ya'lamu illa minasyari fa huwa ibadat. Jadi yang semua jadi ibadah kita ketahui dari syariat agama ini, dari tentu dari hadis, dari Quran, dari sunnah, itu adalah ibadah. Makanya waqala man ittaqada anal bid'ah, maka barang siapa, kata Ibnu Taimiyah sini, yang beriktikad, berkeyakinan bahasanya bid'ah itu adalah qurbatun wa ta'atun. Jadi bid'ah yang dilakukan itu adalah bentuk pendekatan diri dia kepada Allah, atau adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Wa tariqun ila Allah taala, atau itu adalah jalan, tariqah untuk menuju kepada Allah taala. Wa ja'alaha min tamamidin fa huwa dhal. Barang siapa berkeyakinan, beriktikad seperti itu, maka dan dia jadi ini untuk menyempurnakan agama ini, maka dia adalah telah tersesat atau orang yang sesat, katanya Ibnu Taimiyah di sini. Nasallahu alaihi. Nah, kemudian tadi sudah tadi at-tawwab tadi diulangi lagi rupanya. At-tawwab ismun min asma'illah ta'ala wa yusama al-insanu aidan bit-tawwab, walakin at-tawwab di sini juga itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, asmaul husna. Jadi dan juga manusia disebut dengan at-tawwab, maksudnya adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin, maksudnya jadi tawwab ini maksudnya dia banyak hanya lafaz saja, maksudnya kalau bagi hamba itu adalah dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tawab bagi Allah tentunya Allah itu memberikan taufik pada hamba untuk bertaubat dan menerima taubat dari hambanya. Jadi seperti itu. Nah, seperti dalam ayat itu, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tawwab dengan firman-Nya, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka merekalah orang-orang yang aku terima taubat mereka, dan aku, katanya Allah sendiri, dan saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan wa ana at-tawwabur rahim adalah saya adalah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi wa ana at-tawwabur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah maha penerima taubat dan maha mengasihi hamba-hambanya. Nah, jadi ini makanya ini artinya yakni annalladzi uwaffiqu ibadi lit-taubah wa aqbaluha minhum. Jadi sayalah, jadi makna at-tawwab bagi Allah itu wa ana tawwabur rahim, artinya saya yang memberikan taufik kepada hamba-hambaku untuk bertaubat, dan saya akan menerima taubat mereka. Saya menerima dari mereka taubat mereka. Nah, wa wasafa ibadahu bit taubah fi qouli ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai at-tawwabin, hamba-hambanya banyak-banyak bertaubat, sering dan selalu bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu menyukai atau mencintai hamba-hambanya yang menyucikan dirinya. Subhanallah. Jadi munasib sekali ikhwas sekalian ayat ini dengan doa yang kita baca tadi setelah kita selesai berwudu tadi. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala fa wasafahum bi kasratir ruju' ila Allah taala mimma asa ayyubaddiru minhum minaz dzunub. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hamba-hambanya itu dengan mereka tuh banyak sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi mereka juga di situ karena banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan dosa, dan maka di situ falikulil lafzin makna. Jadi lafaz, setiap lafaz itu tentu memiliki makna. Bagi Allah itu seperti itu maknanya, yaitu tadi Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan menerima taubat mereka. Adapun bagi hambanya artinya mereka tuh banyak-banyak bertaubat, i'tiraf bidunubihi. Jadi mereka tuh menyadari kesalahan mereka, mereka pun kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa dalam Sayyidul Istighfar tadi ana sedikit kita ulangi, mudah kita juga tentu sudah hafal ya doa Sayyidul Istighfar itu kalian. Jadi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, subhanallah sekalian. Jadi mungkin seperti itu sekalian. Nah, ini ada juga ditambahkan lagi faedah dari faedah yang ini yang ke-14, bahwasanya taubatul abdi lillahi ta'ala wajibah. Jadi bertaubatnya hamba kepada Allah ini ada ikhlas sekalian adalah kewajiban. Jadi perkara yang wajib ikhlas sekalian. Ya, kita wajib, ya Allah banyak ya dosa-dosa pada di zaman sekarang ini. Banyak yang mudah sekali dengan di jari kita aja bisa banyak kita berbuat dosa. Ya dengan ada istilah sebagian ustadz itu dengan setan gepeng itu. Nasallallahu. Nah, jadi taubatnya hamba kepada Allah itu adalah kewajiban, wajibatun liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi ini perintah, fi'il amr. Fi'il amr itu asalnya adalah lil wujub, adalah wajib. Jadi kecuali ada qarinah yang menunjukkan itu dia adalah mandub. Tapi di sini jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nanti ada jelaskan nasuha itu bagaimana. Artinya taubat bagaimana? Jadi adalah taubat yang betul-betul ikhlas. Jadi taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya taubatan nasuha. Nah ini ada dijelaskan oleh saya di sini, walit taubatin nasu surutun. Nah ini yang paling penting ikhlas kalian. Jadi taubatan nasu itu ada syaratnya. Syaratnya ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama, an-nadamu ala ma waqa'a minadz dzambi. Jadi dia betul-betul menyesali
Ya, tentu ini dari hati kita ya sekalian, dari hati sanubari kita. Betul-betul kita menyesali apa yang telah kita terlanjur terjatuh dalam perbuatan dosa atau kubangan dosa tadi. Ala ma waqa'a minadz dzambi, yang terlanjur kita terjatuh dalam melakukan perbuatan dosa. Jadi kita menyesali yang pertama. Kemudian yang kedua, asani al-iqla' 'anil dzambi. Jadi yang kedua yaitu kita menarik diri. Jadi segera mencabut diri. Al-iqla' artinya mencabut atau menjauhkan diri ya dari dosa tersebut apabila kita terlanjur berubah dalam perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaihi fil mustaqbal. Yang ketiga syarat tobat nasuha ini yaitu apa? Kita berazam, bertekad kuat, bertekad bulat tidak akan kembali lagi ya pada melakukan perbuatan dosa tersebut pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, al-ikhlasu lillahi ta'ala fit taubah. Nah, ini juga yang keempat adalah kita betul-betul ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan taubat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab lain. Ya. Kemudian juga yang kelima, ayyatuba qabla huduril ajal. Ya. Jadi wa muayyanatu muqaddimatil maut. Jadi kita juga syarat taubat dan nasuha itu sekalian yaitu sebelum ya hadirnya atau datang ajal kita. Jadi sebelum hadir datang ajal kita, dan juga di sini wa muayyana. Jadi kita akan melihat nanti tanda-tanda kematian itu. Ya. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keenam itu in kanal haqqul ladzi alaihi al-ali adamiyyin, apabila ada hak-hak hamba dari Bani Adam ini yang kita ambil tadi, ya maka raddahu ilaihi awistasmahu, atau kita kembalikan yang kita mungkin dari hartanya atau dari apa saja, dari harta, dari uang atau apa saja hak-haknya kita kembalikan. Nah, itu terkait dengan hak adami. Jadi itulah syarat taubat nasuha itu. Jadi itu yang terakhir, ya, apabila itu terkait dengan hak-hak Bani Adam yang kita zolimi atau yang kita melakukan perbuatan dosa dengannya, maka kita kembalikan dan kita meminta maaf dan diikhlaskan atau minta penghalalan. Ya, sebagai mungkin tadi yang kita dengar kalau khutbah Jumat tadi itu bahwasanya man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahalalhu minhu al-yauma. Barang siapa memiliki perbuatan zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta penghalalan darinya pada hari ini, maksudnya di dunia ini, sebelum nanti datangnya hari di mana tidak lagi dirham dan dinar. Ya, jadi seperti itu sekalian. Mudah-mudahan dengan ini, insya Allah kita pada pekan depan, insya Allah kita masuk pada bab al-mashu alal khuffain, yaitu kita masuk pada bab menyapu di atas kedua khuf. Ya, khuf ini insya Allah kita akan jelaskan apa sih sebenarnya kata istilah makna khuf ini. Kadang-kadang kan orang keliru. Ya, seperti kalau orang pergi haji itu, ya dia pikir tidak boleh pakai sepatu bagi laki, padahal bisa. Ya, nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pekan depan insya Allah taala. Barakallahu fikum. Lain naktafi bihada nahtatim hadhil jalsah, jadi atau kita majelis ini kita baca doa untuk majelis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tus'alat 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.